Di tahun 2024 ini, algoritma YouTube semakin menantang buat kita semua sebagai konten kreator. Apakah video kita akan mendapatkan rekomendasi YouTube atau tidak? Bagaimana caranya melihatnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kawan-kawan dengan Don GTO, channel pembelajaran YouTube khususnya bagi pemula. Nah, untuk mengetahui apakah video kita ini akan berpotensi mendapatkan rekomendasi YouTube atau tidak, maka kita bisa lihat di studio YouTube, kawan-kawan. Jadi kalau kita masuk ke studio YouTube, kemudian kita ngelihat di konten ya, kita ngelihat di konten. Terus kemudian teman-teman bisa atau kawan-kawan bisa melihat di salah satu video. Lihat salah satu video, begitu masuk nanti bisa masuk ke analitik. Di analitik di video itu ya, masing-masing video. Kemudian naik masuk ke interaksi. Di interaksi itu ada di bawah video, di bawah gambar video ini ada tanda I, ada tanda I. Nah, ini bisa kita saksikan. Penonton masih menonton sekitar detik 0.30. Nah, ketika penonton masih menonton di detik 0.30, artinya video kita berpotensi untuk direkomendasikan oleh YouTube. Nah, bagaimana caranya kita melihat rekomendasi YouTube itu dari mana? Nah, dari jangkauan tentunya ya, dari jangkauan. Kita lihat di jangkauan, klik jangkauan. Nah, di sini dari mana video kita ditemukan oleh penonton. Nah, kalau kita lihat di sini kan ini ada fitur jelajah. Ada fitur jelajah, ada rekomendasi video, ada penelusuran YouTube, teman-teman bisa lihat di sini di jangkauan. Nah, di sebelah kanan ini juga kelihatan tayangan dan pengaruhnya pada waktu tonton. Nah, di sini disebutkan di sini bahwasanya 74% dari YouTube merekomendasikan konten Anda. Nah, di sini. Nah, ini kelihatannya ya. Jadi YouTube merekomendasikan konten Anda itu 71,4%. Artinya direkomendasikan di halaman beranda sekitar 46% dan direkomendasikan di halaman tonton 24%. Nah, inilah rekomendasi YouTube, teman-teman. Rekomendasi YouTube. Ketika rekomendasi YouTube kita tinggi, masih di atas 60%, ya, itu ya bagus. Kalau rekomendasinya di bawah 60%, ya tentunya kurang bagus. Nah, ini salah satunya cara melihat bagaimana rekomendasi YouTube terhadap channel kita. Apakah channel kita direkomendasikan YouTube atau tidak? Setidaknya bisa kita lihat di jangkauan ya, di jangkauan studio YouTube, teman-teman. Nah, kita akhirnya bagaimana caranya agar video kita ini tetap direkomendasikan oleh YouTube. Nah, ini yang penting ya. Pertama-tama kita harus mencari solusi agar video kita ini dilihat di detik-detik awal ya, di atas 30 detik itu masih ditonton. Pertama, video kita ini harus dipastikan, teman-teman. Kita harus memastikan bahwa video kita ini adalah penonton yang menonton video kita itu mendapatkan jawaban dari apa yang mereka cari ya. Mereka mendapatkan jawaban dari apa yang mereka cari. Nah, itu dulu. Kalau video kita itu menyajikan konten-konten yang memang bisa menjawab dari apa yang penonton cari, ini akan semakin banyak ditonton. Semakin banyak ditonton, semakin lama ditonton, akhirnya kita semakin mendapatkan banyak rekomendasi dari YouTube. Nah, ini yang penting ini. Jadi apa yang mereka cari, kita dapat jawaban. Yang kedua adalah kita harus mempertahankan isi daripada judul dan thumbnail. Jadi ketika penonton ngeklik video kita, pertama kali yang ditonton adalah jendelanya dari thumbnail dan judul. Nah, antara thumbnail, judul, dan isi itu juga harus sama isinya. Jadi penonton tidak kecewa ketika melihat judul dan thumbnail ternyata isinya sama, konsisten ya, konsisten. Jadi penonton tidak kecewa itu. Pertama harus menjawab apa yang penonton cari. Kedua juga penonton harus ketika klik video itu isinya benar-benar apa yang seperti yang ditawarkan. Yang ditawarkan di thumbnail itu kan, di thumbnail menawarkan apa? Nah, contohnya di thumbnail itu menawarkan balap motor trail. Nah, ternyata di situ di videonya itu tidak ada motor trail di sana. Hanya mungkin main-mainan motor. Nah, itu kan mungkin penonton kecewa. Atau kalau video kita mancing ya, video kita mancing. Di situ bagaimana cara mendapatkan ikan besar. Nah, akhirnya pada detik 0,30 itu
bila penonton sudah menemukan ikan besar di video tersebut, tentunya penonton akan terus menonton sampai hingga akhir. Tapi kalau di detik-detik awal bahwa dikatakan akan bagaimana caranya mendapatkan ikan besar ketika mancing, ternyata yang didapat adalah ikan teri, tentunya penonton akan kecewa. Itu yang dimaksud dengan penonton mendapatkan jawaban dari apa yang mereka cari. Itu teman-teman. Jadi itu ya. Jadi yang penting penonton itu mendapatkan jawaban dari mereka yang mereka tonton. Nah, bagaimana caranya untuk mengetahui bahwa penonton itu mau mencari jawaban dari video kita? Ya, kita posisikan diri kita, posisikan diri kita itu sebagai penonton ketika kita membuat video. Jadi bukan posisi kita sebagai kreator, tapi posisi kita sebagai penonton. Oh, ternyata ketika saya dari penonton itu begini, apa yang saya butuhkan dari video yang saya cari adalah ini. Nah, jiwa kita ketika kita bikin sebuah konten itu kita harus memposisikan diri kita sebagai penonton, jadi bukan sebagai kreator. Kalau sebagai kreator kan bagaimana saya menonton membuat video itu, ya suka-suka saya membuat video seperti ini gitu kan, itu sebagai kreator. Tapi kalau kita sebagai penonton, artinya kita harus memposisikan diri kita ketika saya mencari video di YouTube, sebetulnya apa sih yang saya cari, nah apa yang saya harapkan. Nah itu kunci untuk mempertahankan bahwa video kita akan bertahan minimal di detik ke-30 itu penonton masih bertahan di sana. Nah, akhirnya kalau penonton masih bertahan di sana, potensi mendapatkan penonton selanjutnya atau potensi mendapatkan video kita ditonton sampai akhir itu banyak gitu teman. Semakin banyak yang bertahan hingga 30 detik pertama, 0,30 detik pertama, ya itu video kita akan berpotensi mendapatkan rekomendasi YouTube. Nah, itu teman-teman ya. Jadi dapat kita simpulkan dari apa yang kita bahas tadi, agar video kita mendapatkan rekomendasi YouTube, terutama di tahun 2024 yang semakin menantang ini. Nah, maka kita harus memastikan video kita bila masuk ke layar penonton itu diklik ya. Memastikan video kita diklik. Caranya bagaimana? Pastikan thumbnail kita sama description video kita ini memang benar-benar itu yang dicari oleh penonton. Benar-benar itu yang dicari oleh penonton. Nah, jadi penonton pasti akan mengklik video kita. Nah, itu tadi caranya gimana? Ya, posisikan kita sebagai penonton. Contohnya kalau kita mau menonton video nyari informasi apa, nah apa yang harus kita cari, nah apa yang harus kita klik, nah itulah posisikan kita sebagai penonton. Nah, itu ya, itu yang kesimpulan pertama, posisikan diri kita sebagai penonton agar video kita diklik oleh penonton. Maksimalkan thumbnail. Nah, yang kedua adalah kita harus memenuhi apa yang kita tawarkan di video kita. Apa yang kita tawarkan di judul video kita, apa yang kita tawarkan di thumbnail kita itu harus kita penuhi isinya, harus kita penuhi di dalam video kita sehingga penonton tidak kecewa dan masih bertahan di sana. Itu juga meningkatkan potensi rekomendasi YouTube. Itu teman-teman. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Silahkan, saya doakan semoga kawan-kawan pemula semakin lancar, semakin mendapatkan kelancaran YouTube-nya, banyak penontonnya, banyak subscribernya, sehingga cepat dimonetisasi. Terima kasih sudah menonton video ini. Silahkan dibantu untuk klik tombol like, subscribe, share, dan komen. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.